物元气。因我等不该同时挑战我们4人。好恐怖！太切题了！解力！关水！龙！雷！提！Gimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita. Kita dari serial Donghua, Tales of Herding Gods, episode ke-17. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya, nenek si telah berbicara dengan para tua leluhur dari sekte Cavale di Vau, bahwasanya nenek si tidak ingin menjadi ketua dari sekte mereka, tetapi ia memiliki orang lain yang dapat menggantikan dirinya, yang di Fala nenek si merekomendasikan Cimo. Menyaksikannya, rekomendasi yaitu disetujui, dan Cimo akan menghadapi ujian, yaitu dengan melawan 3 Namchul Master. Dengan kemarin juga, Cimo mendapatkan pelatihan dari para pamannya, yang pada akhirnya ujian Cimo pun dimulai. Dengan Cimo memasuki ujian pertama, dengan Cimo kemarin melawan seorang perempuan bernama Yontang. Singkat cerita, pertarungan di antara mereka berdua bisa dimenangkan oleh Cimo dengan sangat mudah. Yang lalu juga Cimo dapat mengalahkan para master dari sekte Vli Default dengan sangat mudah dan juga dalam waktu yang sangat cepat. Sampai Cimo pada akhirnya berhadapan dengan seorang master pedang yang disebut dengan Master Pedang Mania. Betetan Yonta ingin bertarung melawan Cimo, nuan Cimo yang tidak menguasai teknik pedang. Dan Cimo pun meminta kepada sang kepala desa untuk mengajarinya teknik berpedang. Setelah menguasai teknik berpedang, Cimo melawan sang maniak pedang kembali. Dan Cimo bisa mengalahkannya ini. Itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan sang master Miani pedang yang telah terjatuh dari atas gedung setelah sebelumnya telah dikalahkan oleh Cimo. Jadi sana para master aula, karena jantan alias si master mania pedang ini telah dikalahkan oleh Cimo. Jantan juga memberitahu kalau ia tidak tahu bagaimana bisa dikalahkan oleh Cimo. Yang ia tahu dirinya hanya dikalahkan oleh Cimo dengan satu gerakan saja. Hal ini pun membuat para master aula lainnya jadi sangat kaget, dan di sini mereka mulai menduga bahwasanya Cimo telah melakukan tindakan kecurangan. Di sana juga, tanpa sang penatua leluhur dan juga asistennya merasa heran kenapa Cimo mampu mengalahkan para master aula dengan sangat mudah. Sang penatua leluhur sendiri tampaknya menikmati kemampuannya Cimo, sedangkan Cimo masih melakukan ujian di atas gedung tersebut, yang pada akhirnya Cimo telah berhasil mengalahkan seluruh master aula di gedung pertama, dan sekarang masih tersisa 2 gedung lagi. Cimo pun memasuki gedung kedua, yang di gedung kedua pada lantai pertama. Cimo langsung dihadapkan dengan perempuan cantik, yang di sana Cimo bisa melihat kalau perempuan ini merupakan perempuan seorang penari. Cimo pun mengatakan kalau dirinya hanya bisa bertarung dan tidak bisa menari. Dan di sana, perempuan tersebut langsung menyuruh kepada Cimo untuk menyerah saja jika tak mampu untuk menghadapinya. Tetapi tentu saja Cimo tidak mau. Yang lalu pun, si perempuan tersebut memberikan tantangan kepada Cimo, yang dimana Cimo hanya perlu menghentikan tariannya, maka ia nanti akan mengakui kekalahannya kepada Cimo. Yang lalu pun si perempuan tersebut mulai menari di sana. Dan di sana Cimo mencoba untuk menangkap perempuan tersebut di balik dari bayangan tirai.
Tetapi Cimo tidak bisa menangkapnya karena perempuan itu yang menghilang. Di sana Jemu melihat adanya bedak milik dari perempuan tersebut dan langsung menggunakan bedak itu untuk menutupi seluruh tempat tersebut untuk bisa menemukan jejak dari sang wanita itu. Yang setelah Jemu melepaskan bedak itu, Jemu pun bisa melihat jejak kaki dari sang wanita. Tetapi sang wanita tak disangka langsung menggunakan perubahan wujud dari ularnya. Iring tiba Cimo Majer. Dan dia dengan segera bersembunyi, tetapi langsung Cimo melakukan sebuah serangan menggunakan teknik dari tujuan gunturnya. Ketika membuat si perempuan itu menjadi terkejut dan hampir terjatuh, tetapi Cimon dengan segera menyelamatkan perempuan itu, yaitu dengan Cimon yang menangkapnya membuat perempuan itu selamat dan tidak terbentur oleh tembok. Juga tampannya si perempuan itu merasa tertarik kepada Cimo. Karena sikap polosnya Cimo dan juga kebaikan Cimo, si perempuan itu pun memberikan tawaran pada Cimo. Jika nantinya Cimo memiliki masalah, maka Cimo bisa berdiri dirinya untuk meminta bantuan. Ujian kedua berlanjut dengan Cimo. He berhadapan dengan sang wanita berbadan besar yang merupakan koki di tempat dari sekte Hifli. Di fal ini yang pertarungan sengit terjadi di antara mereka berdua dengan peraduan pisau. Singkatnya peraduan pisau itu dimenangkan oleh Cimo dengan Cimo yang mampu melepaskan pisau dari perempuan tersebut yang bernama beliau. Dan di sini pun beliau mengagumi desutan Cimo dan juga Bio mengakui kekalahannya. Nanau setelah itu juga sebagai hadiah, Bayo memberikan makanan kepada Cimo berupa daging ayam kepada Cimo. Dan juga di sini Bayo meminta bantuan kepada Cimo. Jika nantinya Cimo bertemu dengan Nenek Si, Bio meminta Bioman Cimo untuk menitipkan salamnya kepada Nenek Si. Karena Bio yang rindu dengannya. Karena ternyata dulu Nenek Si telah membantu banyak Bio ini. Singkatnya Cimo pun melanjutkan ujiannya yang dalam ujian. Inti Cimo wadan setuju yang sangat coba-ubis, mengalahkan para masar aula lainnya dengan sangat cepat. Para masar aula telah banyak dikalahkan oleh Cimo. Ada orang-orang juga yang mengawasi pertarungan. Jemuntui kangsi kerana Cimo dengan kuatnya. Cimo penetua leluhur dan juga penetua pengawas dari sekte Hifli Default. Mereka berdua juga tak menyangka kalau Cimo memiliki kemampuan nyata yang dapat bersaing dengan para master sekte Hifli Default mereka pada setiap master dari sekte Hifli. Dari mempercayai kemampuan unik mereka masing-masing, tetapi Cimo tak menyangka memiliki cara-cara sendiri untuk mengalahkan mereka semua dalam waktu yang sangat cepat, dan mereka berdua mengakui kalau Cimo bukanlah orang biasa. Dewani Fensatna, waktu tersisa bagi ujiannya Cimo sebentar lagi akan habis. Dan juga Cimo sekarang masih tersisa 4 anggota lagi yang harus ia kalahkan, ataupun 4 bos besar pada sekte Hifli Dival ini. Yang di sini juga Master Pedang Gila merasa khawatir kepada Cimo. Cimo memang merupakan orang jenius dan juga berbakat. Tetapi waktunya kini sudah sangat mepet. Untuk bisa menyelesaikan ujian ini, Cimo sadar kalau waktunya sekarang sudah sangat mepet. Dan Cimo pun memutuskan untuk langsung berdiri di atas dari tempat gedung tersebut, memberikan pengumuman kepada 4 master yang tersisa untuk langsung menyuruh kekuatan mereka berempat menyerang secara bersamaan. Kepada Cimo, mendengar hal itu pun seketika, Turing menjadi sangat kaget karena yang sangat nekat. Dan untuk pengawas sedihnya, I'm falling in false juga sangat kaget dengar rencananya Cimo. Tetapi hal ini juga akan memberikan penampakan kepada mereka. Apakah Cimo mampu untuk mengalahkan 4 masker ini secara bersama? Bisa mengalahkannya, maka sekte mereka memiliki harapan yang besar untuk dipimpin oleh Cimo.
Lalu pun keempat Master Aula itu bermunculan menghadapi Cimo, yaitu adanya Master Naga Hijau, Master Burung Vermilion, Master Kura-Kura Hitam, dan juga Master Harimau Putih. Kemudian pun pertarungan Cimo melawan keempat Master itu dimulai. Dan dalam pertarungan pertama, Cimo menghadapi Master Burung Vermilion yang menggunakan pedang kayunya. Tetapi, Masker Beji Family Inn dapat menahan pedang kayu Ngajimu dan langsung membakar pedang kayu Ngajimu menggunakan kekuatan apinya. Selanjutnya, Lalat Sucimu berhadapan dengan Masak Harimau Putih. Ya, itu dengan ia bertarung menggunakan kekuatan tempur jarak dekat dan membuat Jemu terpojok. Sampai pada akhirnya, Jemu juga bicara oleh benar. Vitamitasnya dari Masak Harimau Putih membuat Jemu tidak bisa bergerak. Tetapi, utuhnya Cimu masih memiliki pisau pemotong babi yang mampu membebaskan Cimu dari sana. Dan di sana juga Cimo tidak dibiarkan kabur oleh Master Kura-Kura Hitam menggunakan dinding pelindung airnya, membuat Cimo tidak bisa kabur dari sana dan terjebak di lapangannya kecil. Dan juga setelah itu Master Naga Hijau menyerang Cimo menggunakan kekuatan naganya. Demi buat Cimo mengalami luka di bagian tubuhnya. Tetapi hal ini tidak membuat Cimo merasa takut. Justru ia berani menantang kepada mereka semua bahwasanya kekuatan Cimo lebih kuat daripada mereka berempat. Setelah itu, Cimo menggunakan kekuatan dari jenis spiritualnya, yaitu elemen api serta digabungkan dengan pisau pemotong babinya. Cimo apa yang siap? Yang was pertarungan. Di sini itu juga terjadi perubahan kekuatan. Atributnya Cimo secara signifikan. Yang dimana Cimo menghadapi setiap master beda dengan kekuatan mereka masing-masing. Seperti Cimo menghadapi Master Burung Vermilion, Cimo menggunakan kekuatan api. Enter Bersawan Master Kura-Kura Hitam, Cimo menggunakan kekuatan dari elemen airnya serta melawan Master Naga Hijau menggunakan kekuatan naga petirnya. Yang sehat seketika membuat mereka semua menjadi sangat kaget karena Cimo yang dapat menukar atribut kekuatannya dengan sangat cepat. Hal ini juga membuat para master menjadi kebingungan. Jawatan atribut apa? Ia sanjavernalnya siberlaris oleh Cimo. Cimo menjawab kalau ia memiliki janin spiritual. Dan setelah itu pun Cimo melepaskan serangan dahsyatnya menyerang keempat masalah tersebut secara bersamaan. Yang pergerakan Cimo dan juga penukaran atributnya Cimo membuat keempat master ini tidak bisa untuk menghindar dan terkena serangan Cimo tanpa bisa melawan. Dan pada detik-detik terakhir sekaligus matahari terbit, Cimo bisa menumbangkan keempat master itu secara bersamaan. Yang hal ini pun seketika, semua orang yang menontonnya menjadi sangat kaget dan juga kagum serta senang melihat Cimo yang ternyata memang layak untuk menjadi penerus ketua mereka, penatua leluhur dan juga pengawas dari sekte Vilidiva. Juga merasa sangat senang. Bahkan ini pertama kalinya ia merasa senang melihat adanya orang yang layak untuk menjadi ketua selanjutnya dari sekte mereka. Tetapi penatua leluhur, Ian, juga telah mengetahui alasan membuat Cimo bisa menjadi sangat hebat. Karena Cimo dilatih oleh para legenda dari desanya yang walaupun para anggota desa lansia tersebut memiliki latar belakang kekurangan pada tubuh fisik mereka, tetapi mereka mewariskan teknik berharga mereka kepada Cimo, seorang yang ibaratkan Cimo telah mewarisi kekuatan dari 7 orang legenda. Garis yang sangat kuat. Setelah itu, Cimo keluar dari bangunan aula dengan kakinya yang pincang turun menemui Nenek Si.
serta mengatakan kalau ia telah berhasil. Nenek Si juga yang melihat perjuangan Cimo. Ia sangat terharu, serta di sana juga terlihat penatua leluhur mengangguk kepada Nenek Si yang menandakan kalau Cimo memang telah berhasil. Singkat cerita, Cimo pun dibawa masuk ke dalam ruangan dari penatua mereka. Sheng Disan, penatua leluhur, menjelaskan kepada Cimo-Cimo di sebuah tahta dari siti mereka, yang dimana jika Jemu duduk di sana, maka Cimo sudah kau menjadi pewaris dan juga penerus dari tahta siti mereka. Jemu yang melihat adanya kursi besar di sana. Warwick Sindatanex harus duduk di sana karena dirinya yang masih terlalu muda. Tetapi Nenek Si menenangkan kepada Cimo, semuanya akan baik-baik saja. Cimo pun duduk di atas sana. Yang lalu pun Nenek Si memberikan hormat kepada Cimo. Yang dibuat Cimo menjadi tidak enak. Tapi Nenek Si kembali lagi menenangkan kepada Cimo kalau semuanya baik-baik saja. Anggolali pun setiap struktur dari para master sekte mulai memberikan hormat kepada Cimo. Itu termasuk di sini penentuan leluhur sekte mereka, yang sambil mengatakan kepada Cimo, mulai hari ini sekte mereka akan diteruskan oleh sang tuan muda Cimo. Dan Cimo menerima jabatan tersebut, dengan Cimo juga memberikan hormat. Dan setelah itu pun cerita dari serial Donghua, The Lost Everyday, episode ke-17 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video Dindi sampai akhir. 因我等来同时挑战我们四人。好恐怖！太切题了！